Semuanya bermula saat pria kita, Jian Yan, membuka matanya di dalam bus yang penuh dengan siswa SMA seperti dirinya. Dia segera menyadari bahwa dia telah kembali ke masa lalu. Melihat dirinya berada di bus bersama teman-teman sebayanya, dia menyadari bahwa dia kembali ke masa saat mereka baru lulus SMA dan sedang menuju stasiun Gua Iblis Nanyong untuk membangkitkan kelas mereka. Pada titik waktu ini, masih ada 2,5 tahun sebelum kota itu hancur. Latar belakang ceritanya adalah 12 tahun lalu, banyak pintu masuk Gua Iblis tiba-tiba muncul di dunia manusia, dan Gua Iblis Nanyong adalah salah satunya. Monster yang keluar dari gua tersebut membantai manusia dalam skala besar. Manusia terpaksa memasuki gua untuk meluncurkan serangan balasan. Namun mereka segera menghadapi kenyataan pahit bahwa di dalam dunia iblis, senjata konvensional tidak berguna karena terganggu oleh mana. Segera, umat manusia menemukan bahwa siapapun yang mencapai usia 18 tahun dan mendekati gua iblis di bawah pengaruhnya akan membangkitkan keterampilan bawaan dan mendapatkan kekuatan untuk melawan monster. Setelah beberapa tahun pertempuran oleh para awakener, manusia akhirnya berhasil mengurung iblis di dalam gua iblis dan memulai serangan balasan ke dunia lain. Berkat ini, struktur kemanusiaan berubah dan setiap lulusan SMA berusia 18 tahun datang ke Gua Iblis untuk membangkitkan kelas. Pada dasarnya, kelas dibagi menjadi 3 jenis, yaitu petarung, pendukung, dan pengrajin. Seperti yang diduga, kelas petarung berada di atas segalanya sementara kelas pendukung berada tepat setelahnya. Namun, kelas pengrajin terpuruk di urutan terbawah dan terus-menerus diremehkan. Di kehidupan masa lalunya, kelas yang dibangkitkan yang adalah kelas pengrajin peringkat F. Namun, ada sesuatu yang berbeda karena keterampilan bawaan yang bangkit bersama kelasnya adalah keterampilan tingkat dewa yang sangat kuat, Modifi. Ini membantu mengubah satu karakter dalam nama keterampilan atau item untuk mengubahnya menjadi sampah atau harta karun. Di kehidupan masa lalunya, saat dia mengungkapkan keterampilan ini, dia langsung dimanfaatkan oleh para petinggi, dan mereka menyuruhnya memodifikasi nama berbagai jenis keterampilan dan peralatan. Dia membantu mereka mengubah segala macam sampah tak berguna menjadi artefak, tapi ini juga membuat mereka takut padanya. Karena itu, mereka menempatkannya di bawah tahanan rumah yang tidak terlalu ketat, membatasi pertumbuhannya, dan mencoba untuk mengendalikannya sepenuhnya. Ini berlanjut hingga suatu malam ketika monster tipe naga level 96 yang masif keluar dari Gua Iblis Nyong. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan di hari kejadian itu, Yan baru saja mencapai level 70, nyaris melangkah ke jajaran orang kuat manusia. Yan merasa seperti seseorang telah memutuskan untuk menggunakan monster itu demi melenyapkannya karena mereka tidak bisa mengendalikannya. Sebelum mati, Yan telah memodifikasi keterampilan kebangkitannya menjadi kelahiran kembali. Itulah sebabnya dia terlahir kembali. Sekarang setelah dia terlahir kembali, Yan menyadari bahwa satu-satunya orang yang bisa dia percayai adalah dirinya sendiri, dan dia tidak berencana memberitahu siapapun tentang apa yang bisa dia lakukan di kehidupan ini. Dia berencana melindungi keluarga, teman, dan kotanya sambil diam-diam menjadi lebih kuat. Tidak lama kemudian, mereka tiba di markas besar Asosiasi Hunter Kota Nanyong, tempat alun-alun kebangkitan berada. Beberapa siswa sangat bersemangat karena mereka yakin akan membangkitkan sesuatu yang keren, sementara beberapa lainnya takut akan membangkitkan kelas sampah. Sementara itu, semua orang fokus pada Yan, yang berada di posisi teratas akademi baik dalam akademis maupun pertarungan. Rupanya, dia terlahir dengan tubuh yang penuh dengan mana, dan karena hal ini, dia dianggap sebagai seorang jenius. Para siswa yakin bahwa dia akan membangkitkan kelas petarung yang kuat. Namun peringkat kedua di sekolah, Yong Hongwei iri dengan kesuksesan Yan, dan dia percaya bahwa Yan akan mendapatkan kelas sampah. Sang guru kemudian memberitahu Yan bahwa dia akan menjadi orang pertama yang maju untuk memberikan awal yang baik bagi semua orang. Dia diminta untuk meletakkan kedua tangannya pada kristal yang akan membangkitkan panel kelasnya. Para ksatria memanggilnya maju untuk melaksanakan prosedur kebangkitan, dan Yan melangkah maju dengan percaya diri. Namun, dia tidak gugup karena dia sudah tahu bagaimana ini akan berakhir. Para siswa bahkan guru menunggu dengan sabar agar dia membangkitkan kelas petarung yang kuat. Mereka secara khusus berdoa agar itu bukan kelas pengrajin yang merupakan kelas paling sampah, tetapi Humi yakin itu akan menjadi kelas sampah. Yan melangkah untuk menyentuh kristal, dan ini mengeluarkan cahaya terang sebelum menampilkan kelasnya, yang ternyata adalah Tinkerer. Persis seperti yang dia duga, itu adalah kelas pengrajin peringkat F, dan saat semua orang melihat ini, mereka panik. Guru itu memegang kepalanya dengan syok, bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi karena Yan adalah orang yang bekerja keras. Humi dan anak buahnya, di sisi lain, hampir mati tertawa karena nasib yang tidak bisa lebih buruk lagi. Humi merasa kegirangan karena dia akhirnya bisa melampaui Yan, yang selalu mengalahkannya dalam segala hal. Salah satu ksatria mencoba menghibur Yan, mengatakan kepadanya bahwa Tinkerer tidaklah buruk karena lebih baik daripada kelas petani. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia bisa menggunakan ini untuk membuka toko dan menghasilkan banyak uang dengan memperbaiki peralatan. Tiba-tiba, kristal itu mulai bereaksi lagi, dan ini membuat semua orang waspada karena ini berarti dia sedang membangkitkan kelas kedua. Sang guru berbicara tentang betapa langkanya membangkitkan kelas ganda karena siapapun yang melakukannya dianggap jenius di antara para jenius. Sang guru yakin bahwa kelas kedua akan lebih baik daripada yang pertama, dan tepat saat itu panel kelas menampilkan kelas petani. Ternyata itu adalah peringkat F sama seperti Tinkerer, dan semua orang tercengang karena petani bahkan lebih tidak berguna daripada Tinkerer. Umi hampir jatuh ke tanah karena tertawa karena dia tidak percaya ramalannya benar dan terjadi sesuai keinginannya. Semua orang segera menyimpulkan bahwa dia adalah sebuah kegagalan, dan kata-kata kasihan serta simpati mulai mengalir dari mulut mereka. Namun jauh di lubuk hatinya, Yan bersuka cita. Dia tahu bahwa kelas yang dia bangkitkan adalah sampah, tetapi bakat yang dia miliki adalah keterampilan yang sangat kuat. Adapun Tinkerer dan keterampilan bawaannya, Modifi, itu adalah keterampilan
keterampilan yang dapat mengubah satu karakter dalam nama keterampilan bawaan, nama peralatan, atau nama item. Setelah modifikasi, pemilik nama tersebut akan mendapatkan keterampilan bawaan, peralatan, atau item yang sesuai dengan nama baru tersebut. Jika target modifikasi berasal dari Yan sendiri, tingkat keberhasilannya adalah 100%. Namun jika level target lebih tinggi darinya, tingkat keberhasilan berkurang 10% per perbedaan level. Sedangkan untuk kelas petani dan keterampilan bawaan growth, ini meningkatkan kecepatan pertumbuhan tanaman sebesar 110%. Ini juga menghidupkan kembali target termasuk Yan dan memulihkan semua luka sepenuhnya, tetapi mana yang telah habis tidak dapat dipulihkan. Yan tahu bahwa selama dia menggunakan keterampilan itu dengan bijak, itu akan menjadi kartu truf terbesarnya. Yan melihat peringkat siswa yang baru, dan dia bersumpah untuk mengambil tempat pertama di kedua daftar tersebut. Dengan ini, dia berencana menunjukkan kepada semua orang bagaimana rasanya hidup dalam ketakutan terhadap kelas. Peringkat F. Lagi pula, siswa nomor 1 mendapatkan banyak sumber daya, dan dia berencana menjadi yang terkuat di kehidupan ini sambil melakukan semuanya sendirian. Ada pangkalan pelatihan pemula, yang dibuat untuk membantu para pemula yang baru bangkit untuk naik level, dan pada dasarnya tempat itu dipenuhi dengan makhluk gua iblis lemah yang dibesarkan oleh manusia. Tempat itu dianggap aman, dan juga merupakan tempat di mana pemula bisa mendapatkan poin pengalaman paling banyak. Jika seseorang memecahkan rekor waktu penyelesaian, mereka mendapatkan poin bonus dalam turnamen pemula provinsi mendatang, yang akan meningkatkan peluang mereka secara besar-besaran untuk masuk ke universitas terbaik. Dengan mengingat hal ini, Yan menuju ke pangkalan pelatihan, tetapi rencananya bukan sekadar naik level seperti orang lain. Dia di sana untuk menghancurkan rekor waktu dan mengamankan tiketnya ke universitas papan atas. Setibanya di pintu masuk, Satria yang bertugas memeriksa profilnya dan menyadari bahwa dia adalah seorang awakener kelas ganda 1 berbanding 10.000, tetapi keduanya peringkat F. Satria itu terpaksa bertanya kepada Yan apakah dia yakin ingin menghadapi tantangan itu sendirian. Dia memberitahu Yan bahwa ini mungkin hanya ruang bawah tanah tahap pertama dari pangkalan pelatihan pemula, tapi itu sama sekali tidak mudah. Satria itu mendesak Yan untuk bekerja sama dengan teman-teman sekelasnya, tetapi Yan mengatakan kepadanya bahwa keputusannya sudah bulat dan dia menyuruh pria itu untuk memberinya peralatan pemula. Jauh di lubuk hati, sang Satria percaya bahwa Yan merasa sulit menerima kenyataan karena dia berada di puncak baik dalam akademis maupun pertarungan sebelum membangkitkan kelas ganda peringkat F. Pria itu kemudian memberi Yan peralatan pemula, tetapi Yan terkejut karena itu bukan sekadar pedang besi. Dia diberi sepasang sepatu bot kulit juga, dan Yan menyadari bahwa pria itu bersikap baik padanya. Sepatu bot itu memberinya tambahan 3 poin kecepatan, dan meskipun pria itu mencoba membantu, Yan menyadari bahwa dia hanya meremahkannya. Saat dia melangkah ke area pelatihan, sang Satria memberitahu dia untuk meminta bantuan jika dia tidak bisa menangani kelinci penyeruduk yang mengerumuninya. Yan melanjutkan dengan percaya diri sambil berterima kasih kepada sang Satria atas peringatannya. Tepat saat dia akan mencapai tempat pelatihan, Yan memodifikasi pedang dan sepatu botnya untuk meningkatkan penetrasi dan menambah lebih banyak bonus kecepatan gerakan. Meskipun dia bisa mengubah pedangnya menjadi pedang suci atau pedang iblis, dia tidak bisa melakukannya di area pelatihan karena ada kamera di mana-mana. Dia sudah membayar harga karena memamerkan bakatnya di kehidupan masa lalu, dan dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak modifikasi yang dia lakukan pada peralatan level 1, itu tidak akan menjadi sesuatu yang gila. Namun, dalam kondisinya saat ini, itu sudah lebih dari cukup. Ternyata, pangkalan pelatihan itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu area dasar, area lanjutan, dan area boss. Pelatihan tempur normal dapat dilakukan di area dasar, dan jika peserta menginginkan sesuatu yang lebih sulit, mereka memiliki area lanjutan. Namun, jika seseorang ingin mencetak rekor waktu penyelesaian, mereka harus mencapai area boss dan membunuh kelinci penyeruduk peringkat boss. Kelinci-kelinci penyeruduk tersebut adalah monster level 1, dan mereka memiliki cangkang kristal di kepala mereka yang memberikan kerusakan dengan cara menyeruduk. Mereka juga memiliki temperamen yang sangat kasar. Pada dasarnya, Yan datang ke pangkalan pelatihan untuk langsung mencapai level 5. Namun untuk melakukan ini, dia harus membunuh setidaknya 100 kelinci penyeruduk. Dalam waktu singkat, monster-monster itu mulai menyerangnya. Namun Yan siap menghadapi mereka karena hanya setelah dia mencapai level 5 barulah dia memenuhi syarat untuk menantang tahap berikutnya, yaitu pangkalan serigala angin puyuh. Area tersebut adalah mimpi buruk bagi pemula, tapi kurang lebih merupakan tempat yang sempurna bagian untuk naik level. Tanpa ragu, Yan menerjang ke arah kelinci-kelinci itu, menebas mereka satu persatu. Saat dia menebas mereka dengan sedikit usaha, dia menyadari bahwa dia bahkan mungkin bisa mencapai level 10 sekaligus. Setelah mencapai level 10, dia bisa membuka keterampilan lain yang dapat membantu menciptakan monster pamungkas. Dengan ini, dia tahu dia akan menjadi sangat kuat. Sambil melawan monster-monster itu, dia ingat bahwa Hongi saat ini pasti sedang melakukan kebangkitan, dan dia tahu bahwa saat pria itu bangkit, dia pasti akan datang mencarinya hanya untuk mengganggunya. Persis seperti yang dia prediksi, Hongi telah melangkah ke platform untuk membangkitkan kelasnya, dan Hong Wei berdoa agar dia mendapatkan setidaknya kelas di atas Yan sehingga dia akhirnya bisa menang. Kristal itu bereaksi secara agresif, dan ketika kelasnya akhirnya bangkit, ternyata itu adalah kelas petarung peringkat A, Berserker. Hongi melompat kegirangan karena dia yakin dia akhirnya menang. Bahkan para siswa pun takjub karena hal ini sebab Hongi telah tertahan di posisi nomor 2 berkat Yan. Hong Wei dengan sombong memberitahu semua orang bahwa dia bukan lagi
lagi nomor 2, melainkan nomor 1. Anak buah Hungi menyemangatinya, memujinya karena akhirnya menyalip Yan yang mereka anggap sampah. Karena mereka tidak dapat menemukan Yan, mereka yakin bahwa dia pergi bersembunyi di suatu tempat setelah dia menyadari bahwa Hong Wei membangkitkan kelas yang lebih kuat dari kelasnya. Salah satu anak buah Hong Wei memberitahunya bahwa dia melihat Yan menuju ke pangkalan pelatihan pemula, dan Hong Yi segera menyarankan agar mereka mengejarnya karena dia cukup yakin Yan sedang kesulitan di sana. Mereka pergi dengan kedok ingin pergi membantunya, tetapi sang guru tahu bahwa mereka hanya menuju ke sana untuk mengejek Yan. Sang guru merasa sedih tentang hal ini karena dia tahu betapa kerasnya Yan selama ini bekerja. Dia telah melihatnya belajar hingga larut malam di kelas sambil juga memaksakan dirinya hingga ke titik batas dalam hal pertarungan. Di ruang pelatihan mana, bahkan dengan pengaturan rasa sakit yang dimaksimalkan, dia tidak pernah melihat Yan mengeluarkan suara. Sang guru tidak mengerti bagaimana seseorang yang telah bekerja sekeras yang berakhir dengan membangkitkan kelas peringkat F yang paling tidak berguna. Namun, ada siswa berambut ungu lainnya di kerumunan yang percaya pada Yan dan tidak berpikir membangkitkan kelas peringkat F akan menghambatnya. Siswa ini adalah Wong Qingfan dan dia juga rival Yan. Dia berada di posisi kedua di seluruh sekolah baik dalam akademis maupun pertarungan, tepat di belakang Yan. Selama final tahun pertama mereka, Qing Fong diyakinkan oleh tekad Yan di atas panggung. Karena Hong Yi berencana membuat masalah bagi Yan, Qing Fong memutuskan untuk ikut menonton juga karena dia ingin menjadi satu-satunya yang boleh mengganggu Yan. Qi berencana memukuli Hong Yi jika dia mencoba menyentuh Yan. Sementara itu, di pangkalan pelatihan, Yan akhirnya telah membunuh lebih dari 100 kelinci penyeruduk, dan meskipun dia memiliki pengalaman, itu tetap memberikan dampak berat pada tubuhnya yang lemah. Meskipun demikian, dia tidak khawatir karena yang tersisa hanyalah membunuh Raja Kelinci. Dan begitu dia mengalahkan Raja Kelinci, dia membersihkan area tersebut dan mencapai level 5. Raja Kelinci adalah monster level 5 yang memiliki cangkang kristal elemen di kepalanya dan dapat memberikan kerusakan elemen dengan serangan serudukannya. Saat ini, Yan berada di level 4 dan dia cukup terluka. Jadi dia tahu bahwa melawan Raja Kelinci secara langsung pada saat itu akan mengakibatkan kekalahan baginya. Namun, dia sudah memiliki rencana untuk menang. Dan saat kelinci penyeruduk itu menerjang ke arahnya dengan keterampilan bawaannya, Flame Headbutt, Yan melakukan apa yang telah dia tunggu-tunggu. Dia memodifikasi keterampilan kelinci itu dari Flame Headbutt menjadi Flame Headburst. Ini adalah keterampilan yang meledakkan kristal di kepalanya, memberikan kerusakan masif baik pada musuh maupun kelinci itu sendiri. Sebelum kelinci itu bisa mencapai Yan, kristal itu meledak, membunuh Raja Kelinci di tempat. Setelah membunuh kelinci itu, Yan naik ke level 5, persis seperti yang diharapkan. Dan pada saat yang sama, papan pengumuman muncul dengan pemberitahuan yang memberitahu semua orang bahwa rekor elit kelinci penyeruduk telah dipecahkan oleh Yan dalam waktu 36 menit. Para siswa melihat ini dan panik karena terkejut karena rekor tahun lalu lebih dari 1 jam. Umi tidak mau mempercayai hal ini dan berasumsi bahwa Yan berbuat curang dengan cara tertentu. Dia memutuskan untuk mengejar Yan guna menunjukkan kepada semua orang bahwa dia palsu. Karena dia telah mengalahkan kelinci penyeruduk, Yan menyadari bahwa sudah waktunya untuk pindah ke tahap berikutnya, pangkalan pelatihan pemula yang jauh lebih kuat dari para kelinci. Sebelum melanjutkan, dia memastikan untuk menggunakan keterampilannya untuk memulihkan dirinya sendiri. Monster berikutnya yang akan dia hadapi adalah serigala angin puyuh. Dan di kehidupan masa lalunya, Raja Serigala memberinya lebih banyak masalah dari yang dia duga. Namun, kali ini, dia berencana membuat Raja Serigala membayar dan bahkan menambahkan sedikit bunga untuk itu. Beberapa saat kemudian, dia tiba di pangkalan pelatihan yang ditujukan untuk serigala angin puyuh. Di pangkalan ini, serigala biasa berkisar dari level 6 hingga 9, dan Raja Serigala mencapai level 10. Namun, mahasiswa baru pada tahap ini hanya berada di antara level 1 dan 5. Jadi, bagi pemula normal untuk memilih pangkalan itu sama saja dengan cari mati. Pada dasarnya, kekuatan serigala angin puyuh sangatlah tinggi, tapi di saat yang sama, hadiahnya sangat besar. Jika seseorang bertahan di pangkalan pelatihan, mereka mendapatkan lebih banyak poin pengalaman daripada tempat lain pada tahap saat ini. Dia saat ini level 5, dan jika dia berhasil mengalahkan Raja Serigala, dia bisa langsung melompat ke level 10 dalam sekali jalan. Di tempat normal, seorang pemula membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk mencapai level 10, tetapi membersihkan pangkalan itu hanya sekali saja akan membawa orang tersebut langsung ke level 10. Setelah mencapai level 10, seseorang dapat membangkitkan keterampilan bawaan kedua dan juga mendapatkan izin untuk berlatih sendirian di alam liar. Kedua manfaat ini sangat penting bagian dalam perjalanannya menuju kekuatan. Jadi, dia tahu bahwa lebih awal lebih baik. Setibanya di pintu masuk pangkalan, dia bertemu dengan seorang ksatria yang kasar, tidak seperti ksatria di pangkalan kelinci penyeruduk. Pria itu bertanya dengan kasar kepada Yan apakah dia ingin menghadapi pangkalan itu sendirian karena bahkan mahasiswa baru level 8 atau 9 hanya masuk ke pangkalan dengan kelompok 6 orang. Dia menyebutkan bahwa bahkan ada mahasiswa baru jenius yang membangkitkan kelas peringkat A dan mencoba melakukannya sendiri, tetapi dia akhirnya terluka parah. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Jadi, dia tidak percaya sampah seperti Yan memiliki kesempatan untuk melakukan apa yang tidak bisa dilakukan pria jenius itu. Yan berterima kasih kepada pria itu atas peringatannya, tetapi memberitahu dia bahwa dia tidak punya niat untuk mengubah pikirannya. Namun, sang satria memberitahu Yan bahwa dia tidak memperingatkannya karena jika dia begitu ingin mati, dia bebas melakukannya. Yan tidak terkejut karena
dia diremehkan lagi. Tetapi dia tahu dia bukan tipe orang yang berhenti begitu saja, karena seseorang meremehkannya. Yan dengan percaya diri menerjang ke dalam pangkalan pelatihan dan menyerbu ke arah serigala. Sang ksatria berdiri di balkon untuk menonton dan dia terkejut karena Yan menyerbu serigala-serigala itu. Dia percaya bahwa Yan hanyalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa yang akan terbunuh. Namun, dia segera menyadari betapa salahnya dia saat melihat Yan menebas monster-monster itu seolah-olah mereka bukan apa-apa. Keringat mengalir di wajahnya karena terkejut karena Yan bahkan belum menggunakan keterampilan bawaannya, tetapi dia sudah mempermainkan monster-monster itu. Ini membuatnya bertanya pada diri sendiri apakah Yan benar-benar seorang jenius. Tidak lama setelah ini, Yan telah membuat tumpukan besar mayat monster. Dan pada titik ini, sang ksatria pada dasarnya menyimpulkan bahwa Yan adalah seorang petarung yang luar biasa. Dia ingat telah mengejek Yan saat dia masuk, jadi dia menyadari bahwa akan menjadi ide buruk baginya untuk tetap tinggal dan membiarkan Yan menemuinya di sana. Di sisi lain, Yan duduk di tumpukan mayat untuk memulihkan tenaga, dan dia mengakui bahwa tingkat kesulitan di pangkalan pelatihan sangat besar karena jika bukan karena keterampilan kebangkitannya, dia akan mati berulang kali. Pada titik ini, dia telah mencapai level 9. Namun, ini adalah setelah pertarungan yang menyakitkan melawan serigala-serigala menyebalkan yang jelas lebih kuat dari kelinci. Bahkan dengan keterampilan kebangkitan, rasa sakit dari lukanya tidak berkurang. Namun Yan tidak khawatir tentang hal ini. Dia tahu bahwa mengubah nasibnya akan datang dengan tingkat rasa sakit tertentu. Dan karena dia telah mengalahkan kawanan serigala, yang tersisa baginya adalah Raja Serigala. Tepat saat itu, Raja Serigala, monster level 10, muncul di kejauhan. Ini adalah monster yang bulunya beresonansi dengan elemen angin, dan ia juga memiliki keterampilan Wind Bloody Claw. Setelah memeriksa keterampilan serigala itu, Yan menyadari bahwa itu tidak akan memberinya banyak ruang untuk memodifikasi, dan jika dia memaksakan perubahan, dia mungkin malah memperburuk keadaan. Dia mulai bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan dalam situasi ini. Dan pada akhirnya, dia melepas kemejanya untuk menunjukkan perut six-pack-nya sambil mengklaim bahwa dia akan melakukannya dengan cara laki-laki. Selain keterampilan yang dia miliki, dia tahu bahwa dia masih nomor 1 dalam akademis maupun pertarungan. Tanpa ragu, Yan menerjang Raja Serigala, siap menunjukkan kemampuannya. Di sisi lain, Humi dan anak buahnya nyaris tidak bisa keluar dari pangkalan pelatihan kelinci penyeruduk. Mereka hampir mati jika bukan karena fakta bahwa mereka dengan cepat meminta bantuan. Ksatria yang bertugas memarahi mereka karena pindah ke zona lanjutan padahal mereka bisa berlatih di zona dasar seperti orang lain. Jauh di lubuk hati, Hong Wei kesal karena bahkan dengan tim, dia tidak bisa mencapai zona bos, membuatnya bertanya-tanya bagaimana Yan bisa membersihkannya. Hongi dengan marah, menghantamkan tinjunya ke salah satu anak buahnya karena dia sangat yakin bahwa Yan curang. Seolah penderitaan mereka belum cukup, papan pengumuman menyala dengan pemberitahuan lain yang memberitahu semua orang bahwa pangkalan pelatihan serigala angin puyuh baru saja dibersihkan dalam rekor waktu 58 menit oleh Yan. Anak buah Humi dibuat sangat terkejut, tetapi ini hanya memotivasi Humi lebih jauh untuk apa yang dia rencanakan terhadap Yan. Dia kemudian memberitahu anak buahnya bahwa sudah waktunya untuk pergi ke pangkalan pelatihan serigala dengan kedok menyemangati Yan. Dia berencana menghancurkan warisan Yan apapun risikonya. Kembali ke pangkalan pelatihan, Yan akhirnya mencapai level 10 yang dia incar, di mana dia akhirnya bisa membangkitkan keterampilan bawaan keduanya. Adapun keterampilan Tinkerer barunya, dia mendapatkan durability. Sementara dia mendapatkan plant grafting untuk keterampilan petaninya. Yan senang karena dia akhirnya mendapatkan keterampilan pencangkokan tanaman, dan dia menggunakan keterampilan modifikasi untuk mengubahnya menjadi universal grafting. Keterampilan pencangkokan universal adalah keterampilan yang sangat kuat yang menciptakan monster kontrak pamungkas, dan Yan senang karena itu akhirnya menjadi miliknya. Keterampilan pencangkokan universal adalah keterampilan yang dapat mencangkok gen dari dua spesies berbeda, secara acak menciptakan spesies baru yang lebih unggul atau lebih rendah. Peluangnya saat ini untuk menciptakan spesies unggul adalah 10%. Namun seiring dengan meningkatnya level keterampilan, jumlah spesies yang dapat dia cangkok juga meningkat. Ini juga meningkatkan peluangnya untuk menghasilkan spesies unggul, meskipun syarat untuk pencangkokan dibatasi. Yang tidak khawatir karena itu adalah salah satu keterampilan terkuat yang ada. Pada dasarnya, monster yang sudah kuat bisa mendapatkan kemampuan yang lebih kuat lagi dengan menggabungkan dua monster peringkat A. Ada kemungkinan monster peringkat S akan tercipta. Dengan menggunakan guluman keterampilan penjinak binatang untuk membentuk kontrak dengan monster itu, yang dapat mengubahnya menjadi rekan tempur yang setia. Di masa lalunya, Yan ingat bagaimana para petinggi menggunakan hasil kekuatannya untuk kepentingan mereka sendiri. Tapi kali ini, dia berencana menggunakan kekuatan itu hanya untuk dirinya sendiri. Setelah selesai, Yan menyadari bahwa sudah waktunya untuk keluar, dan dia terkesan dengan kemajuan yang telah dia buat. Dia bahkan berhasil mendapatkan kristal ajaib yang harganya sangat mahal, karena mereka memiliki tingkat drop yang rendah. Menanamkannya ke dalam peralatan memberikan efek yang kuat. Namun kristal dari tempat pelatihan adalah milik asosiasi. Saat ini, dia berada di level 10, yang berarti dia akhirnya bisa pergi ke alam liar gua iblis, dan kristal atau material apapun yang dia temukan di sana akan menjadi miliknya sendiri. Dengan ini, Yan yakin bahwa masalah keuangannya akan segera menjadi hal di masa lalu. Tepat saat itu, dia merasakan hantaman menyakitkan dari luka cakar di dadanya. Dan karena luka itu tidak cukup parah untuk membunuhnya, keterampilan kebangkitannya tidak akan aktif. Lebih buruk lagi, dia bahkan tidak punya uang untuk mengobati dirinya sendiri di rumah sakit, yang pada dasarnya berarti pilihan terbaiknya adalah bunuh diri dan memicu kebangkitan. Namun, dia tidak bisa melakukan itu di depan para pekerja. Para ksatria karena hal ini jelas akan memicu kecurigaan. Ia menyadari bahwa ia harus mencari tempat sunyi tanpa siapapun agar bisa mati di sana. Ia mengenakan kemejanya dan melangkah keluar. Namun betapa terkejutnya
terkejutnya dia, ada begitu banyak orang di luar. Mereka kebanyakan adalah murid yang telah menantinya keluar, bahkan para senior pun ada di sana untuk menyaksikannya karena ia memecahkan rekor. Dengan banyaknya orang di sekitar, Jian sadar mustahil baginya untuk menggunakan kebangkitan dengan mudah. Bagian terburuknya adalah jika ia menerima lebih banyak luka dalam situasinya saat ini lalu tiba-tiba bangkit di depan semua orang, mereka akan menyadari ada yang tidak beres. Fokus utamanya adalah cara melepaskan diri dari kerumunan yang mengawasinya. Tiba-tiba, luka-lukanya mulai sembuh. Dan saat ia mendongak, ia melihat seorang profesi pendukung tingkat S, Holy Angel, sedang mengobatinya. Semua orang takjub, dan saat mereka berbalik untuk melihat pelakunya, mereka menyadari itu adalah gadis bernama Kekson dari keluarga Yao, salah satu klan besar. Para murid terperangah karena tidak menyangka seseorang sekalibernya akan datang ke sana. Ian pun sangat terpukau karena gadis ini benar-benar baru saja menyelamatkan nyawanya. Ia menghampirinya untuk berterima kasih karena semua lukanya telah hilang. Ia memberitahu Kekson bahwa karena dia telah menolongnya, ia akan membantu memperbaiki perlengkapannya di masa depan. Dalam hati, ia juga berharap bisa bekerja sama dengannya nanti karena kemampuan penyembuhannya sangatlah krusial. Keksin menerima rasa terima kasih itu, memberitahu Yan bahwa ia menantikan saat peralatannya rusak nanti. Semuanya berjalan lancar sampai Hung Wei muncul di lokasi untuk menuduh Yan curang. Ia berteriak sekencang mungkin, menyuruh semua orang agar tidak membiarkan Yan menipu mereka karena dia hanyalah seorang penipu ulung. Ia mengklaim bahwa rekor speedrun yang dilakukan dengan cara curang. Ia menyebutkan bahwa Jan hanyalah sampah peringkat F ganda dan mereka yang hadir terkejut mendengarnya. Mereka tahu bahwa bangkit dengan kelas pengrajin berarti seseorang memiliki 0 kekuatan tempur. Hungi melanjutkan dengan mengatakan mustahil untuk menyelesaikan pangkalan pelatihan sendirian apalagi mencetak rekor baru. Ia menyebut satu-satunya cara adalah dengan menggunakan perlengkapan yang sangat kuat tapi itu pun tidak mungkin bagian karena dia miskin. Di dalam hatinya, Hungi yakin yang menggunakan trik murahan karena tidak bisa mengalahkannya secara adil. Hungi terus berkata, jika Jan mampu membeli perlengkapan kuat, itu berarti dia tidak pernah miskin, tapi sengaja melakukan ini untuk menipu sekolah demi bantuan keuangan. Begitu kerumunan mendengar ini, antusiasme mereka terhadap Yan mulai meredup dan ia memutuskan untuk bertanya pada Hungi apakah ia ingin Yan membuktikan bahwa ia tidak curang. Hungi bilang itulah yang ia inginkan. Ia ingin Yan melepas perlengkapannya dan melawannya, mengatakan jika Yan bisa mengalahkannya, itu berarti ia tidak curang. Kekson mendesak Yan untuk tidak terpancing karena ia tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Namun Yan berterima kasih atas perhatiannya. Tanpa ragu, Yan menerima tantangan Hungi, dan ini karena ia berencana membereskan Hungi sekali dan untuk selamanya agar tidak mengganggunya di masa depan. Hungi dengan sombong melepaskan aura berserkernya, memberitahu Yan bahwa ia baru saja membuat kesalahan besar dengan menantangnya. Hungi berteriak penuh percaya diri, memberitahu Yan bahwa ia akan menghajarnya begitu parah hingga ia akan kehilangan semua giginya. Hungi mengaktifkan skill berserkernya yang menguras 1% HP per menit sambil memperkuat nafsu bertarung serta meningkatkan kekuatan, kelincahan, dan pertahanan sebesar 30%. Yan menggoda Hungi, mengatakan bahwa ia suka betapa besarnya omongan Hungi, tapi ia penasaran apakah Hungi bisa mempertahankan energinya selama 1 menit. Jan tidak percaya Hungi serius mengira bisa menghancurkannya hanya berdasarkan perbedaan kelas saja. Jan memasang kuda-kuda bertarung saat ia bersiap memberi Hungi pelajaran yang tidak akan ia lupakan, yaitu fakta bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari kelas seseorang. Di dalam hati, Yan merasa lega karena sebelum meninggalkan tempat pelatihan, ia telah mengembalikan semua perlengkapannya ke kondisi semula, jadi ia tidak perlu khawatir ada yang menyadari sesuatu yang aneh pada peralatannya. Yan bahkan melepas sepatu bot kulit yang diberikan kepadanya hanya untuk menunjukkan pada Hungi bahwa saat ini ia tidak mengenakan satupun perlengkapan. Hungi percaya bahwa ini adalah keuntungannya dan ia menerjang ke arah Yan, berniat meninju kepalanya. Namun Yan dengan mudah menghindari serangan itu, yang akhirnya mengejutkan Hungi. Hungi menolak untuk percaya, dan ia mulai melayangkan tinju. Secara membabi buta dengan harapan salah satunya mengenai Yan. Namun, semua tinjunya tampak lambat di depan Yan saat ia menghindar setiap kali serangan datang. Jan mengakui bahwa kelas berserker peringkat A itu mengesankan, tapi sebuah serangan hanya berarti jika benar-benar mengenai sasaran. Ia tahu bahwa mengayunkan tinju secara membabi buta hanyalah pemborosan stamina, dan ia memberitahu Hungi bahwa ia telah memahami gaya bertarungnya selama 3 tahun terakhir mereka bersama. Jan menyiapkan serangan balik sambil mengingatkan Hung Wei bahwa Hung Wei tidak pernah sekalipun bisa membaca gerakannya. Sebelum Hung Wei sempat bereaksi, Jan melayangkan pukulan kuat ke batang tubuh kanannya, mengirimkan gelombang rasa sakit yang luar biasa ke tubuh Hung Wei. Ia tersungkur ke tanah dalam kesakitan yang parah, dan Yan dengan percaya diri menyatakan bahwa dialah yang masih memegang kendali. Semua orang memegangi kepala mereka karena heran, bertanya-tanya bagaimana mungkin kelas pengrajin peringkat F bisa mengalahkan berserker peringkat A. Karena ia sudah memberi Hung Wei pelajaran, ia merasa sudah waktunya untuk pergi karena ia harus segera menuju ke alam liar. Namun, sebelum melakukan itu, ia harus mendapatkan beberapa perlengkapan yang layak. Dengan kemampuan modifikasinya, ia tahu bahwa peralatan bagus tidak akan menjadi masalah. Karena ia telah mengembalikan semua peralatan yang dipinjamkan, ia tidak punya pilihan selain membeli beberapa perlengkapan dasar. Namun ia melihat dompetnya, dan ini mengingatkannya betapa bokeknya dia. Tiba-tiba, ia merasakan pukulan datang dari belakang, dan ia bereaksi seketika, menangkisnya dengan cukup mudah. Ia berbalik untuk melihat siapa pelakunya, dan ternyata itu adalah rival akrabnya, Qing Fong. Qing Fong memujinya karena telah menangkis serangan tersebut, mengatakan tidak mengherankan
mengherankan jika ia telah menjadi yang terbaik di angkatannya baik dalam akademik maupun pertempuran selama 3 tahun berturut-turut. Qing Feng membelikan Yan minuman, dan Yan bertanya apakah dia ada di sana saat ia melawan Hong Yi. Qing Feng membenarkannya, mengatakan jika Yan tidak bisa mengalahkan Hong Wei, dia akan turun tangan untuk menghajarnya sendiri karena Yan adalah satu-satunya lawan yang ia akui. Qing Feng menyebutkan bahwa orang seperti Hong Yi tidaklah penting, dan Yan menunjukkan fakta bahwa Qing Feng tidak mengerahkan seluruh kemampuannya melawannya. Kembali di final tahun pertama mereka, Qing Feng telah menyerah, dan sejak hari itu, Qing Feng selalu menyerah setiap tahun. Jan menunjukkan fakta bahwa ia sadar bahwa Qing Feng mencoba memberinya beasiswa utama karena Qing Feng adalah anak orang kaya generasi kedua, jadi dia jelas tidak butuh uangnya. Qing Feng mencoba membantahnya, mengatakan ia hanya takut pada mata Yan yang kejam. Jan kemudian menggunakan kesempatan itu untuk bertanya apakah ia akan menyerah jika mereka akhirnya berhadapan di turnamen Rookie Nasional tahun ini, tapi Qing Feng memberitahunya bahwa tidak ada peluang untuk itu sama sekali. Qing Feng berjanji akan mengerahkan segalanya melawan Yan, dan keduanya bersulang untuk hal ini. Tepat saat itu, Qing Feng melemparkan kartu berisi 2.000 kepada Yan, mengatakan bahwa ia ingin membeli strategi speedrun serigala angin puyuhnya. Saat ia pergi, ia mengingatkan Jan untuk segera mengirimkannya, dan Yan meyakinkannya bahwa ia akan melakukannya. Jan menghela napas lega sambil mengakui bahwa ia berhutang budi pada Qing Feng untuk hal ini, tapi ia berjanji akan membalasnya. Sekarang karena ia memiliki 2.000 untuk dibelanjakan, ia berencana mendatangi kedai-kedai, dan ia bertanya-tanya harta karun apa yang akan ia temukan. Beberapa saat kemudian, Yan sampai di kedai pasar gelap termurah yang ia ketahui. Namun, ia tidak mencari sesuatu yang luar biasa karena semua yang dijual di sana hanyalah barang dasar. Namun, ini tidak berarti tidak ada apa-apa. Ia segera menemukan sebuah kedai di mana sebuah pedang bayangan iblis yang bertatahkan kristal sihir serigala angin puyuh dipajang. Itu adalah peralatan peringkat AC yang ditempa dari besi meteor dan digabungkan dengan kristal sihir serigala angin puyuh level 5 yang dapat mengeluarkan skill angin puyuh. Penjual itu memberitahu Yan bahwa ia hanya bisa menjualnya seharga 18.000 karena jika pedang itu berada pada daya tahan puncak, harganya setidaknya akan mencapai 25.000. Jan tidak terkejut karena ia sudah menduga harganya akan mahal dan ia beralih ke pedang yang tampak biasa saja untuk bertanya berapa harga jualnya. Penjual itu menyebutkan bahwa pedang itu seharga 1.500. Pedang itu adalah pedang baja azur yang merupakan pedang peringkat E yang ditempa dari baja azur biasa. Jan kemudian memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan penjual dengan bertanya apakah ia akan memberikan pedang baja azur itu jika ia memperbaiki pedang bayangan iblis untuknya. Penjual itu segera menjadi tertarik, bertanya pada Yan apakah ia benar-benar bisa melakukannya. Jan mengaktifkan kemampuan daya tahannya, dan dengan senyum, ia memberitahu penjual itu bahwa hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Rupanya, target Yan sejak awal bukanlah pedang iblis, melainkan pedang baja azur. Ini karena begitu ia menggunakan skill modifikasi padanya, pedang baja azur bisa menjadi senjata legendaris tertentu. Penjual bertanya pada Yan apakah ia memiliki kelas daya tahan karena memulihkan daya tahan senjata sangat berisiko dan sulit. Jan menjawab bahwa ia adalah seorang tukang reparasi di kelas pengrajin peringkat F. Penjual itu kemudian menyebutkan bahwa ia juga memiliki kelas pengrajin, tetapi peringkat D yaitu pandai besi. Ia menyebutkan bahwa ia mengenal senjata lebih baik daripada Yan dan bahkan ia pun tidak bisa menjamin dapat memulihkan daya tahan pedang tersebut. Ia kemudian memutuskan untuk memberi Yan sedikit nasihat karena ia adalah seorang murid. Ia menyebutkan bahwa begitu daya tahan senjata turun ke 0, senjata itu hancur, dan menggunakan daya tahan untuk memperbaikinya membutuhkan kemampuan merasakan struktur dalam senjata. Jadi, ia harus memahami sihir yang mengalir di dalam senjata, lalu merekonstruksinya dari dalam. Penjual itu mengungkapkan bahwa jika perbaikan gagal, daya tahannya hanya akan turun lebih jauh. Jadi ia memberitahu Jan bahwa jika ia mengacaukan ini, ia pada dasarnya berutang 18.000 padanya. Terkejutnya, Kekson juga ada di pasar itu, dan dia sedang mengamati segalanya. Dia tahu bahwa penjual itu tidak salah karena bahkan para profesional peringkat B di guild keluarganya pun sulit memulihkan daya tahan senjata. Jan, di sisi lain, tidak khawatir karena di kehidupan sebelumnya, para tokoh kuat yang peralatannya ia perbaiki menggunakan artefak peringkat A dan bahkan peringkat S. Pada dasarnya, kebanyakan orang yang bangkit sebagai tukang reparasi peringkat F menyerah pada diri mereka sendiri dan menyerah. Tapi Yan adalah seseorang yang selalu ingin menjadi lebih baik dari siapapun. Jadi, ia memacu dirinya hingga batas maksimal untuk melatih daya tahan. Sekarang setelah ia terlahir kembali, kebiasaan ini pada dasarnya telah menjadi salah satu kemampuan terbesarnya. Ia bahkan tidak menganggap memperbaiki perlengkapan tingkat rendah seperti ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Dan saat ia mulai mengerjakan pedang iblis itu, mereka yang menonton dibuat takjub sepenuhnya. Bahkan Kekson akhirnya menyadari bahwa Jan tidak bercanda ketika ia meyakinkannya bahwa ia akan membantunya memperbaiki peralatannya. Beberapa saat kemudian, Jan menyelesaikan pedang tersebut dan menyerahkannya kepada penjual. Penjual menerimanya dengan gembira dan setelah memeriksanya, ia memuji Yan sambil mengakui bahwa ia benar-benar salah menilainya. Ia memberitahu Yan bahwa ia adalah orang hebat, dan ia menyerahkan pedang baja azur tersebut, mengatakan bahwa itu miliknya. Jan dengan senang hati menerima pedang itu, dan di dalam hati ia tahu bahwa yang harus ia lakukan hanyalah mengubah pedang itu dan menjadikannya sebuah artefak semu. Jan kemudian menggunakan keahliannya untuk mengubah pedang itu menjadi Kinggang, pedang legendaris. Rupanya, di zaman kuno, itu adalah pedang yang dibawa oleh dewa perang yang dengan mudah menembus barisan musuh. Dengan pedang seperti ini, ia menyadari bahwa ia dapat menghemat 2.000 yang baru saja ia peroleh karena membayar biaya kuliah universitas bukanlah perkara
perkara mudah. Selain itu, keadaan tidaklah mudah bagi saudara perempuannya sejak ayah mereka meninggal. Meskipun ia sadar akan fakta bahwa saudara perempuannya akan menjadi seseorang yang luar biasa di masa depan, ia khawatir bahwa dia hanyalah seorang gadis yang mengurung diri di rumah saat ini. Inilah sebabnya ia berencana menyisihkan sejumlah biaya hidup untuknya sebelum ia pergi kuliah. Jan hendak pergi ketika ia mendengar suara yang tidak asing di belakangnya bertanya apakah dia bisa menyewanya. Ia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Kekson dan dia mengatakan bahwa dia bersedia membayar 50.000 jika ia setuju. Dia memberitahu Yan bahwa yang dia butuhkan hanyalah agar Yan membawanya ke level 10. Rupanya, dia saat ini berada di level 3 dan Jan memberitahunya bahwa dia bebas untuk menyewanya. Kekson senang mendengarnya, tapi Yan hanya bersyukur karena uang baru saja mendarat tepat di depan pintunya. Tepat saat itu, Kekson bergegas menghampiri penjual, memberitahunya bahwa dia ingin membeli pedang iblis. Penjual itu dengan bangga memberitahu dia bahwa harganya adalah 25.000 karena sekarang pedang itu berada pada daya tahan penuh. Kekson mengejutkannya dengan mengeluarkan uang tunai langsung dari cincin penyimpanan. Penjual itu hampir gila karena ini menunjukkan bahwa dia benar-benar dari keluarga kaya. Ia tidak membuang waktu menawarkan pedang iblis itu dan Yan di sisi lain berpikir tentang bagaimana ia bisa menggunakan kekuatan pendukung Kekson untuk memperkuat dirinya sendiri. Tepat saat itu, Kekson kembali dan dia menyerahkan pedang itu kepada Yan, memberitahu Yan bahwa itu adalah hadiah untuk pertemuan pertama mereka sambil mendesaknya untuk tidak mengembalikannya. Jan terkejut melihat ini karena ia tidak pernah menyangka dia akan memberikan pedang itu padanya dan ini menunjukkan bahwa nona ini memiliki sopan santun yang baik. Jan dengan senang hati menerima pedang itu dan berterima kasih padanya. Kekson memiliki perasaan kuat bahwa Yan akan menjadi orang hebat, itulah sebabnya dia tidak segan-segan membantunya karena dia yakin itu akan membuahkan hasil baginya nanti. Jan kemudian menyarankan agar mereka segera menuju ke tempat pelatihan Rocky. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di tempat pelatihan Charging Beast dan dengan peralatan baru, Jan menebas monster seperti memotong mentega, sementara Kekson memberikan dukungan dari belakang. Dengan ini, keduanya bahkan mampu mencetak rekor waktu penyelesaian baru sementara Kekson berhasil naik level. Seolah ini belum cukup, mereka juga mencetak rekor baru untuk pangkalan pelatihan serigala, membuat semua orang benar-benar takjub. Saat mereka menyadari bahwa yang telah bermitra dengan Kekson dari keluarga Yao, mereka bahkan lebih terpukau. Rupanya, Serikat Pedagang Dolly, yang merupakan salah satu dari 10 rumah dagang teratas nasional, memiliki ayah Kekson sebagai ketuanya. Ketika Kekson akhirnya mencapai level 9, dia sudah merasakan gelombang kelelahan dan menyarankan agar mereka beristirahat sejenak, tapi yang menyuruhnya beristirahat sambil berjalan. Ia memberitahu dia bahwa dengan statistik saat ini, dia akan baik-baik saja. Kekson termotivasi oleh hal ini dan dia memberitahu Yan bahwa dia ingin mencoba seperti Yan karena dia memiliki kelas pendukung peringkat S. Pada saat ini, Yan sudah mencapai level 13 dan Yan memberitahu dia bahwa mereka akan menuju ke satu-satunya pangkalan pelatihan Rocky yang berperingkat bahaya tinggi, pangkalan Nether Flammeboar. Ketika mereka sampai di pintu masuk pangkalan, Satria yang bertugas menyatakan kekhawatirannya, memberitahu Yan bahwa ia tahu Yan telah memecahkan rekor di setiap pangkalan lainnya. Tapi ia memberitahunya bahwa Raja Babi Nether Flamme jauh lebih berbahaya daripada kelinci, penabrak atau serigala angin puyuh. Jan dengan percaya diri memberitahu pria itu bahwa ia tidak keberatan karena semakin besar risikonya, semakin besar imbalannya. Ia menyebutkan bahwa jika seseorang tidak pernah mengambil risiko, mereka tidak akan pernah mencapai titik yang lebih tinggi. Di dalam hati, Yan tidak khawatir karena ia membawa Kekson, kelas pendukung peringkat S bersamanya. Karena yang tidak siap untuk mundur, Satria itu tidak punya pilihan selain membiarkan mereka masuk dan ia mendoakan semoga beruntung dalam petualangan itu. Yan dengan senang hati menerimanya karena mereka membutuhkan semua keberuntungan yang bisa mereka dapatkan. Setelah berjalan beberapa saat di dalam penjara bawah tanah, Kekson menyatakan keterkejutannya bahwa belum ada monster. Dan Yan memberitahunya bahwa tidak ada monster kroco di penjara bawah tanah ini karena hanya ada satu monster boss. Kekson ketakutan saat mendengar hal ini, tapi sebelum dia menyadarinya, monster boss muncul di kejauhan dan Kekson hampir pingsan ketakutan melihat monster raksasa itu. Yan, di sisi lain, sangat bersemangat saat ia mengeluarkan kedua pedangnya untuk menghadapi monster itu yang ia anggap sebagai lawan yang layak. Binatang raksasa itu adalah Raja Babi Hutan Spektral level 15 dengan skill Ghost Flame Charge. Rupanya, itu adalah binatang sihir yang mengerikan dari gua sihir dan memiliki sifat yang ganas. Api hantu sihir yang mengalir dari tubuhnya bahkan dapat menghasilkan suhu tinggi hingga 200 derajat. Saat Yan bersiap menghadapi binatang itu, ia memerintahkan Kekson untuk merapalkan Holy Light guna membantunya menjaga HP. Kekson setuju dan mengaktifkan kemampuan malaikat sucinya sementara Yan menerjang maju untuk menyerang binatang itu. Ia yakin bahwa melakukan gerakan pertama adalah strategi terbaik melawan monster sekuat itu. Saat di udara, Yan berencana menggunakan gravitasi dan putaran cepat untuk menggorok leher monster itu. Namun, rencana briliannya tidak berjalan sesuai harapannya. Saat Yan menyerang binatang itu, ia melompat ke langit menggunakan tarinya untuk menangkis serangan itu. Karena kecewa, Yan memutuskan untuk menyerah pada strategi itu, merasa akan lebih sulit untuk menipu monster itu lagi. Ia juga mencatat bahwa Raja Babi itu lebih pintar daripada bos monster sebelumnya yang ia kalahkan. Namun, Yan memutuskan untuk memanfaatkan situasi saat ini guna memodifikasi pedang baja azurnya. Ia ingin melakukannya di udara agar Kekson tidak menyadari kekuatannya. Dengan itu, Jan memodifikasi pedang bajanya menjadi pedang Kinggang. Dengan sendirinya, pedang baja azur adalah sampah, tapi menangkis serangan dari pedang Kinggang adalah hal yang hampir mustahil bagi sang Raja Babi. Namun, setelah modifikasi, Yan hanya mampu mengubah pedang tersebut menjadi replika level 10 dari pedang Kinggang yang legendaris. Meskipun lebih rendah dari aslinya, replika ini masih
memiliki kekuatan yang sangat besar. Ia juga bisa memotong besi seperti tanah atau membelah zirah lawan. Meskipun kualitasnya rendah, Yan tidak kecewa dengan hasilnya. Ini karena ia tahu bahwa kekuatan modifikasinya tidak bisa menciptakan artefak tingkat dewa dari udara kosong. Namun, ini sudah cukup baginya untuk menjatuhkan Raja Babi Monster level 15. Dengan senjata seperti itu, statistiknya meningkat pesat, memberinya keuntungan. Jan segera menyerang binatang itu dan dengan satu serangan, ia menebas salah satu taringnya, yang membuatnya marah. Saat Kekson sedang lengah, Jan dengan cepat mengubah pedangnya kembali menjadi pedang baja azur sebelum dia menyadari apapun. Sementara itu, Kekson terkejut dengan apa yang baru saja disaksikannya. Dia sulit percaya bahwa senjata peringkat E biasa bisa memberikan kerusakan sebesar itu. Dia yakin itu tidak mungkin senjatanya karena hanya satu tebasan yang memotong bagian terkeras dari babi itu, taringnya. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Kekson menyimpulkan bahwa itu adalah kekuatan Yan dan tidak ada hubungannya dengan senjatanya. Dia beralasan bahwa seseorang dengan kelas F ganda yang bisa memecahkan begitu banyak rekor pastilah lebih kuat daripada kebanyakan kelas peringkat A. Saat Kekson sedang dalam pikirannya, Yan memperhatikan raut wajahnya dan menduga dia pasti sedang membayangkan segala macam skenario aneh di kepalanya. Karena mereka masih harus mengalahkan monster, Yan memanggilnya, membawanya kembali ke realitas. Ia kemudian memerintahkannya untuk melindunginya dengan Holy Light atau dia mungkin tidak akan bisa naik level saat ia mengalahkan monster itu. Kekson berterima kasih atas pengingat tersebut saat ia mengaktifkan skill Holy Light-nya. Saat Kekson memberinya cahaya, Jan bersiap untuk menghabisi Raja Babi itu. Namun, sebelum menyerang, ia mencoba menyusun strategi. Yang bertanya-tanya apakah ia harus menggunakan skill modifikasi untuk serangan berikutnya. Ia mempertimbangkan untuk mengubah nama pedang iblisnya untuk serangan selanjutnya. Namun, ia kesulitan memilih nama yang cocok untuk diubah. Setelah memikirkan beberapa nama besar, Yan berhenti sejenak karena mengubahnya menjadi sesuatu yang tidak masuk akal bisa berujung gagal atau bumerang. Ia kemudian memutuskan untuk tidak mengambil risiko itu dan mencelakai dirinya sendiri. Tepat saat itu, Raja Babi mengaktifkan skill Nether Flame Charge, menarik Yan kembali ke kenyataan. Saat ia bersiap untuk menyelesaikan segalanya, Yan memutuskan untuk memodifikasi Nether Flame Charge menjadi sesuatu yang lain. Setelah mempertimbangkan ingin diubah menjadi apa, ia menyuruh Kekson untuk memejamkan mata. Bingung, Kekson bertanya mengapa, tapi Yan hanya menyuruhnya untuk percaya saja padanya. Ia menjelaskan bahwa dia mungkin tidak akan sanggup melihat apa yang terjadi selanjutnya. Tanpa ragu, Kekson patuh, mengira suasananya akan berubah menjadi berdarah. Saat Raja Babi menerjang ke arahnya seperti cetos raksasa yang membara biru panas, Jan mengaktifkan skill modifikasi. Dengan jentikan jari, ia mengubah Nether Flame Charge babi itu menjadi Nether Flame Drift. Setelah modifikasi berhasil diaktifkan, monster itu melambat, perlahan-lahan hanyut di udara. Bahkan sang Raja Babi pun bingung saat ia mengubahnya menjadi Flash versi Zootopia miliknya sendiri. Puas dengan karya agungnya, Jan segera merangsek maju untuk menyerang dan di tengah jalan ia memodifikasi pedang azur menjadi pedang Kinggang. Dengan satu ayunan yang kuat, Yan menyerang leher monster itu, mengalahkannya. Sistem segera memberitahunya bahwa Raja Babi telah terbunuh dan menambahkan EXP karena mengalahkan monster itu ke statistiknya. Dengan poin tambahan ini, ia naik ke level 15. Yan terkejut bahwa ia naik 2 level berturut-turut berkat mengalahkan bos monster Rokie terkuat. Sementara itu, mata Kekson masih terpejam, tapi dia mendengar notifikasi sistem yang memberinya hadiah. Dia terpana karena levelnya naik 3 kali, menempatkannya di level 12. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah Yan benar-benar mengalahkan monster itu. Setelah mengubah pedangnya kembali ke kondisi semula, Jan menghampiri Kekson. Meskipun ia menyuruhnya menutup mata agar dia tidak menemukan rahasianya, Jan terkejut bahwa dia patuh. Ia senang dengan hal ini dan mencatat bahwa Kekson adalah rekan tim yang sempurna karena dia tidak hanya patuh tetapi juga kaya dan memiliki kemampuan penyembuhan. Yan berencana membawanya serta untuk penyerbuan penjara bawah tanah yang membutuhkan pembentukan kelompok. Beberapa menit kemudian, ia memberitahu Kekson untuk membuka matanya dan memberitahu bahwa permintaannya untuk naik level telah selesai. Saat dia membuka matanya, Kekson terpana saat melihat monster yang sudah mati itu. Dia tidak percaya Yan benar-benar mengalahkan monster yang begitu mengerikan sendirian. Saat Yan bersiap untuk pergi, Kekson diam-diam memperhatikannya dengan takjub. Dia menyimpulkan bahwa Yan adalah bakat langka yang lembut dan juga bisa dipercaya. Sebelum Yan bisa pergi, Kekson memanggilnya dan menyerahkan pembayarannya. Dia juga memberinya sedikit bonus sebagai hadiah terima kasih. Mata Jan melebar saat menyadari bahwa hadiah bonusnya adalah sebuah cincin penyimpanan. Pada dasarnya, cincin penyimpanan adalah hal yang luar biasa karena terbuat dari kristal dengan sihir ruang permanen. Cincin penyimpanan mengabaikan setiap batasan fisik dan dapat menyimpan apa saja. Bahkan cincin penyimpanan dengan ruang kecil pun terjual ratusan ribu, jadi barang itu sangat berharga. Mengetahui betapa mahalnya cincin itu, Jan menolak untuk menerimanya. Namun, Kekson bersikeras karena ia tahu dengan bakat yang dimilikian, pemuda itu lebih membutuhkannya daripada dirinya. Kekson menyuruhnya menerima cincin itu sebagai imbalan karena yang telah membantunya mendapatkan 2 level lebih banyak dari kesepakatan awal. Jan tahu Kekson benar karena ia berencana pergi ke alam liar untuk misi solo levelingnya, dan cincin penyimpanan pasti akan sangat berguna untuk menampung semua jarahannya. Setelah mempertimbangkannya sejenak, ia memutuskan untuk menerima pemberian Kekson. Sebagai gantinya, ia menawarkan bantuan untuk permintaan apapun selama tidak melanggar prinsipnya. Setelah menyepakati persyaratan tersebut, Kekson dan Yan memutuskan untuk berangkat. Sementara itu, di luar, orang-orang sibuk membicarakan peringkat siswa
siswa baru. Semua orang terkejut karena level dari berbagai pesaing sangat berdekatan satu sama lain. Hal ini karena ada banyak talenta di kota Nanyong tahun ini. Rupanya, kota ini bahkan memiliki banyak kelas tempur peringkat S dan A tahun ini, terutama di SMA Negeri 7 Nanyong, di mana dikabarkan ada 3 kelas tempur peringkat S yang bangkit. Beberapa saat kemudian, Yan dan Kekson bergabung dengan kerumunan untuk melihat peringkat. Meskipun Yan masih menempati peringkat pertama, ia tahu orang lain mungkin akan segera menyusulnya. Ini karena 3 orang di belakangnya telah membangkitkan kelas tempur tingkat atas. Salah satunya adalah Lee Yuwong, siswa berprestasi di bidang akademik dan tempur dari SMA 3 Nanyong. Lai Ewong bangkit sebagai pendekar pedang peringkat S, dan dia tak tertandingi dalam pertarungan jarak dekat. Jenius lainnya adalah Jong Hong, yang merupakan peringkat 1 dalam seni bela diri di SMA 9 Nanyong. Ia bangkit sebagai master tinju berkobar peringkat A dengan kekuatan serangan yang mengerikan. Yang ketiga adalah Lu Yuan, seorang pembunuh angin peringkat S dengan kelas tempur jarak dekat yang gesit dan berelemen. Ia juga berspesialisasi dalam penyergapan. Dalam kehidupan Yan yang sebelumnya, semua jenius tiada tara ini memiliki karir yang mempesona. Di kehidupan ini, Yan ingin melampaui mereka dan berdiri di puncak 100 besar kota Nanyong. Untuk melakukan ini, talenta-talenta luar biasa ini pada akhirnya akan menjadi saingannya. Namun, Yan menantikan hari di mana ia berhadapan dengan mereka untuk memperebutkan posisi teratas. Tapi untuk saat ini, ia berencana pulang ke rumah dan fokus pada adiknya, Jian Yao. Dalam kehidupan sebelumnya, Yan dibawa pergi dari rumah dan digunakan seperti komoditas oleh orang-orang berkuasa. Adiknya harus tumbuh sendirian dan ia tidak pernah bisa melihatnya lagi. Sekarang setelah ia diberi kesempatan kedua dalam hidup, Jian bersumpah untuk menebus penyesalan dari kehidupan sebelumnya. Beberapa saat kemudian, ia berpamitan dengan Kekson dan gadis itu memintanya untuk mengikut sertakannya dalam penjelajahan Dumyeon berikutnya. Tak lama kemudian, Yan tiba di tempat yang dulu ia sebut rumah. Setelah ia dibawa pergi di kehidupan sebelumnya, ia tidak pernah kembali ke rumah. Ia hanya mendengar kabar tentang adiknya, Yao, dari beberapa pihak ketiga. Meskipun mereka tidak pernah bertemu lagi, adik Yan akhirnya membangkitkan kelas tempur peringkat A yang kuat. Tapi untuk saat ini, Yao masih merupakan gadis penyendiri yang pendiam seperti yang ia kenal. Saat memasuki rumah, Yao menyapa kakaknya dan mengajaknya makan. Yao adalah siswi kelas 9 yang pemalu berusia 15 tahun yang telah menarik diri sejak orang tua mereka meninggal di Gua Iblis. 3 tahun yang lalu, orang tua mereka masih hidup dan Yao tidak seperti ini. Ia ceria dan jauh lebih bahagia daripada saat ini. Namun, kematian orang tuanya di Gua Iblis sangat memengaruhinya dan membuatnya menarik diri. Saat makan, Yao tiba-tiba mengumumkan bahwa ia berencana untuk putus sekolah. Yan terkejut mendengar ini dan bertanya mengapa. Mengetahui adiknya adalah yang terbaik di kelasnya. Baik, dalam hal akademik, ia tidak bisa mengerti mengapa adiknya ingin putus sekolah. Yan memberitahu adiknya bahwa ujian masuk SMA sudah dekat dan dengan nilainya, ia seharusnya tidak berpikir untuk putus sekolah. Yao menjelaskan bahwa itu karena ia tidak bisa mencapai banyak hal seperti Yan. Ia mengungkapkan bahwa ia melihat skor tertinggi kakaknya di peringkat kota. Ia memuji Yan karena selalu bekerja keras dan percaya ia akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan. Yao juga percaya bahwa kakaknya ditakdirkan untuk melindungi dunia ini. Namun, karena sifatnya yang tertutup, Yao tidak memiliki kepercayaan diri pada kemampuannya sendiri. Bahkan dengan nilai terbaiknya di bidang tempur dan akademik, ia memberitahu Yan bahwa ia berencana mulai bekerja untuk membantu biaya hidup mereka. Terlepas dari penjelasannya, Yan menolak untuk percaya pada alasannya putus sekolah. Ia kemudian memintanya untuk mengungkapkan alasan sebenarnya di balik keputusan mendadaknya. Sebelum Yao bisa merespons, seorang pria bernama Paman Kuan masuk begitu saja ke rumah mereka. Merasakan ketegangan di ruangan itu, ia ragu untuk masuk. Setelah itu, Kuan mulai meratapi perusahaan pinjamannya, mengungkapkan penyesalannya karena mengganggu mereka. Rupanya, Kuan adalah pemilik perusahaan pinjaman mikro, Darurat Akuan. Selama 2 tahun terakhir, Yan dan Yao telah meminjam uang dari perusahaan Kuan untuk biaya hidup mereka. Melihat ekspresi Yao, Yan menyadari bahwa Kuan pasti datang ke rumah sebelumnya. Ia menyimpulkan itulah alasan sebenarnya Yao tiba-tiba ingin putus sekolah. Ia juga mencatat bahwa adiknya pasti melakukan ini setelah melihat peringkatnya dan mengetahui mereka terlalu miskin untuk mampu membiayai kuliahnya. Jadi, Yao lebih memilih mengabaikan masa depannya yang cerah daripada membebani Yan yang membutuhkan banyak uang untuk kuliah. Jian kemudian meminta Kuan untuk menghitung berapa banyak utang mereka selama 2 tahun terakhir. Kuan memberitahu bahwa utang mereka sekitar 43.000 tanpa bunga. Ia merasa tidak enak karena menagih uang kepada mereka, tetapi perusahaannya sedang dalam masalah. Jian kemudian memberikan pembayaran sebesar 50.000 yang ia terima dari Kekson. Ia memberitahu Kuan untuk mengambil uang tambahan tersebut sebagai bunga pinjaman. Kuan terkejut mendengar ini sementara Yao bertanya-tanya dari mana kakaknya mendapatkan uang itu. Jian ingin menjelaskannya agar adiknya tidak khawatir, tetapi ia tidak ingin membicarakannya di depan orang luar. Merasakan niatian, Kuan segera pamit dan memberitahu mereka untuk menghubunginya jika mereka butuh bantuan. Setelah ia pergi, Yao bertanya apakah uang yang berasal dari sumber yang tidak jelas, tetapi yang menepuk kepalanya, meyakinkannya bahwa uangnya bersih. Ia memberitahu adiknya untuk berhenti khawatir dan meyakinkannya bahwa ia akan menjadi peringkat 1 di daftar 100 teratas kota. Yan juga membual bahwa ia akan menjadi peraih skor tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi kota Nanyong dan menerima uang hadiah 300.000. Ia kemudian memberitahu Yao untuk tidak menyerah pada masa depannya karenanya. Mendengar ini, Yao menyadari bahwa alasan lemahnya tadi tidak membohongi kakaknya dan Yan tahu persis mengapa ia ingin putus sekolah. Yan kemudian menyerahkan kartu bank kepadanya, meyakinkannya bahwa ia punya banyak cara untuk menghasilkan uang, meskipun ia belum mulai menggunakannya.
Yan memberitahu Yao untuk belajar dan berlatih dengan giat. Karena begitu ia berada di puncak, semua orang akan mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Ia menjelaskan bahwa tekanan pada adiknya akan meroket begitu orang mulai melihatnya sebagai adik dari orang nomor satu, jadi ia harus meningkatkan diri dan menjadi yang terkuat di angkatannya. Mendengar ini, Yao mulai gemetar saat ia menangis dan bergegas ke pelukan Yan. Ia kemudian bersumpah tidak akan pernah mempermalukan keluarga mereka. Yan menenangkannya dan memutuskan untuk mulai menaikkan level sambil menghasilkan uang pada saat yang sama. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, ia bersumpah untuk merebut posisi pencetak skor tertinggi di kota Nanyong. Untuk mencapai mimpinya, Yan memutuskan untuk pergi keluar zona yang dikendalikan manusia di Gua Iblis. Ini karena itu adalah tempat terbaik untuk naik level, dan salah satunya adalah Lembah Naga Beracun. Tempat ini dipenuhi dengan bahaya dan peluang. Karena memiliki populasi monster yang padat, Jan percaya itu adalah tempat tercepat untuk solo leveling. Bahkan ada desas-desus bahwa monster tipe naga langka berada jauh di dalam Lembah Naga Beracun. Yan berharap ia bisa menemukan monster ini dan mendapatkan salah satu telurnya. Dengan telur itu, ia akhirnya bisa menggunakan kerajinan universal miliknya untuk membuat monster yang kuat dan setia. Jan bersemangat dengan peluang di Lembah Naga dan berharap bisa mendapatkan kristal ajaib untuk dijual demi mendapatkan uang tambahan. Untuk mencapai mimpinya menaklukkan dunia, Jan memutuskan untuk pergi ke Lembah Naga Beracun Gua Iblis keesokan harinya. Hari berikutnya, Yan naik bus ke Gua Iblis kota Nanyong. Begitu bus menurunkannya, Yan merencanakan langkah selanjutnya. Untuk sampai ke Lembah Naga di luar, ia harus melewati Gua Iblis terlebih dahulu. Yan menduga banyak orang mungkin berada di sana pada jam segini. Gua Iblis terhubung ke dunia nyata, kota Nanyong, melalui satu jalan. Dan di dalam Gua Iblis terdapat benteng manusia, salah satu benteng utama umat manusia melawan invasi monster. Gua Iblis. Kota Nanyong dijalankan oleh dua bos di atas level 70. Dalam kehidupan sebelumnya, Yan dipaksa bekerja untuk mereka seperti budak. Saat memasuki Gua Iblis, Yan melihat banyak orang bersiap. Begitu mereka memasuki gua, sebagian besar orang segera bersiap untuk tetap waspada dan bertarung kapan saja. Jan bisa mengatakan bahwa sebagian besar peralatan mereka pasti menelan biaya mahal. Namun, itu tidak ada bandingannya dengan cincin penyimpanan yang ia dapatkan dari Kekson karena gadis itu sangat kaya. Beberapa saat kemudian, Yan tiba di gerbang timur, pintu keluar yang paling dekat dengan Lembah Naga Beracun. Rupanya, Lembah Naga dianggap paling aman di antara semua zona yang dieksplorasi di Lembah Iblis. Sebagian besar monster di sini dikatakan berada di antara level 13 dan 18. Yan percaya itu adalah tempat terbaik untuk tujuan levelingnya. Di gerbang timur, Yan diejek seperti biasa ketika ia menunjukkan identitasnya kepada para penjaga. Bertanya-tanya apakah dia sudah gila, Kapten bertanya apakah ia berencana pergi ke lembah sendirian dengan kelas sampah gandanya. Ia memperingatkan Yan bahwa tempat latihan pemula tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan alam liar Gua Iblis. Meskipun ada peringatan, Yan tetap tenang dan berterima kasih kepada Kapten atas perhatiannya. Saat ia melewati mereka, Yan dengan berani menyatakan bahwa ia pasti akan kembali dalam keadaan utuh. Namun, Kapten masih khawatir dan tidak ingin pemuda malang itu mati. Untuk menyelamatkan Yan, pria itu menerjang maju untuk menghentikannya. Tetapi yang mengejutkannya, Jan dengan cepat menghindarinya. Tertegun dan tidak bisa berkata-kata, Kapten tidak percaya bahwa seorang sampah kelas rendah ganda berhasil melewatinya, seorang level 30 Awakener. Beberapa menit kemudian, salah satu anak buahnya menyuruhnya untuk membiarkan Yan pergi. Ia kemudian mengungkapkan bahwa Yan adalah orang yang sama yang mengabaikan kelas dan secara sepihak memecahkan beberapa rekor pemula. Ia juga memberitahu Kapten bahwa Yan adalah nomor satu baik dalam bidang akademik maupun tempur di SMA 1 Nanyong dan pesaing utama untuk menjadi peraih skor tertinggi tahun ini dalam ujian masuk perguruan tinggi. Kapten tertegun. Mendengar ini dan tidak percaya seorang Awakener kelas sampah ganda bisa sekuat itu. Semuanya terdengar seperti dongeng baginya karena bahkan Awakener papan atas di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah melakukan gerakan sehebat Yan. Saat mereka berdebat tentang kehebatannya, Yan menuju ke Lembah Naga Beracun. Meskipun penuh dengan peluang, lembah itu tertutup gas beracun, jadi pil penawar adalah suatu keharusan untuk bertahan hidup. Yan mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya untuk diminum. Masalahnya adalah pil ini hanya bertahan sekitar 3 jam. Karena harganya tidak murah, Yan memutuskan untuk melakukan yang terbaik agar tidak menyia-nyiakannya karena ia masih miskin. Saat ia memasukkan pil ke dalam mulutnya, 3 kadal bersayap beracun level 13 yang ganas menyerangnya. Tapi Yan sudah siap karena mereka hanya batu loncatan untuk misi solo levelingnya. Tanpa ragu, Jan dengan cepat menebas mereka menggunakan pedang baja azur. Ia mendapatkan XP dari mengalahkan setiap kadal beracun bersayap, meningkatkan progres levelnya. Jan senang karena hanya 3 monster liar kecil yang mampu meningkatkan progres levelnya. Ia terus masuk lebih jauh ke dalam lembah saat ia menantikan untuk mengalahkan monster liar lainnya. Beberapa saat kemudian, ia bertemu dengan sekumpulan monster, dan Yan memutuskan untuk mengaktifkan keterampilan modifikasi untuk mempercepat perburuan mereka. Ia segera memodifikasi pedang baja azur menjadi pedang emas azur sebelum dengan percaya diri menyerbu ke dalam perburuan. Yan dengan mudah menebas beberapa kelelawar sayap beracun, dengan berani memberitahu mereka untuk terus datang. Setelah mengalahkan sekumpulan dari mereka, ia mendapatkan sejumlah besar XP dan naik ke level 13. Setelah itu, ia beralih membantai rumput iblis karnivora yang ia bersihkan dalam waktu singkat. Ia mendapatkan XP besar lainnya dan naik ke level 17. Selanjutnya, ia menebas jalan
berjalan melalui sejumlah besar monster katak miasma. Seperti biasa, Yan dengan mudah melewati mereka, mendapatkan XP besar dan naik level ke level 18. Setelah beberapa saat, ia berhenti untuk beristirahat dan memulihkan diri. Meskipun semua keberhasilannya naik level, Yan sedikit kecewa karena ia belum menemukan satupun kristal ajaib setelah menghabisi begitu banyak monster. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah ia hanya kurang beruntung hari ini. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang, bertanya apakah Yan membunuh semua monster itu. Yan berbalik untuk melihat dua pria berjalan ke arahnya seperti mereka, yang memiliki tempat itu. Ia segera mengenali salah satu dari mereka sebagai awakener peringkat SSMA 7 Nanyong, Lu Yuan, yang juga dikenal sebagai pembunuh angin dan tuan muda keluarga Lu, klan awakener bergengsi di kota Nanyong. Yan masih tenggelam dalam pemikiran ketika rekan Yuan bertanya apakah dia tuli dan mengingatkannya bahwa dia belum menjawab pertanyaan mereka. Tapi Yan tetap diam saat ia diam-diam mengamati antek tanpa nama itu. Setelah hening sejenak, Yan bangkit dari tempat duduknya dan akhirnya berbicara. Ia dengan berani bertanya apa yang direncanakan antek itu jika ia menolak menjawab. Sikap yang memprovokasi antek itu membuatnya marah. Ia kemudian mulai berbicara kasar dan membawa-bawa identitas Yuan. Sebelum situasi memanas, Yuan melangkah masuk dan akhirnya angkat bicara, mengungkapkan bahwa ia mengenal Yan. Ia memuji keterampilan Yan dan mengundangnya untuk membentuk parti dengan mereka, tetapi Yan mengabaikannya dan segera menolak tawaran itu sebelum berjalan pergi. Ia tidak ingin membagi poin yang ia peroleh dengan susah payah dengan bocah sombong yang bahkan tidak membayarnya. Antek Yuan sangat marah dengan kesombongan Yan dan bertanya mengapa Yuan menghentikannya untuk memberi Yan pelajaran. Yuan menjelaskan bahwa Yan mungkin memiliki bakat karena tidak mudah bagi seorang awakener sampah ganda untuk mencapai sejauh ini di lembah sendirian. Ia kemudian menasihati anteknya untuk bersabar dan berjanji untuk membiarkannya membalas saat mereka bertemu lagi dengan Yan. Antek itu bersemangat mendengar ini dan berharap untuk mempermalukan Yan yang ia anggap sampah. Sementara itu, Yan melanjutkan petualangannya jauh di dalam lembah beracun. Dengan hanya satu pil penawar tersisa, ia berencana untuk melenyapkan beberapa kata miasma dan mencapai level 19 sebelum mengakhiri hari. Namun, setelah mencari target berikutnya selama 1 jam, Yan tidak menemukan apapun. Ia merasa lebih kecewa karena ia belum melihat satupun monster langka. Ia berharap bisa menemukan desas-desus tentang monster tipe naga langka. Sayangnya, ia bahkan belum melihat apapun yang mirip dengan itu di lembah beracun. Tiba-tiba, proyektil gelap hampir mengenainya, tetapi Yan bereaksi tepat waktu, memblokir serangan itu dengan pedang azurnya. Setelah menghindari serangan itu, proyektil aneh itu terus memainkan peran karakter latar belakang sementara Yan bersiap untuk bertempur. Ia mencoba mencari tahu apa yang baru saja mencoba menyergapnya, dan ia kagum dengan keterampilan pertahanannya. Saat itu juga, seekor katak raksasa melompat keluar dari hutan, menggeram seperti binatang buas yang mengamuk. Katak raksasa itu dikenal sebagai Raja Katak Miasma, dan itu adalah monster level 20. Keterampilan bawaannya adalah kulit katak termutasi, pengikat lidah raksasa, dan kelenjar racun ledak. Meskipun binatang yang menakutkan di depannya, Jan tampak lebih bersemangat daripada takut menghadapi monster kelas bos. Yang ia pedulikan hanyalah fakta bahwa ia akhirnya bisa mendapatkan satu kristal ajaib. Tiba-tiba, Raja Katak melepaskan keterampilan bawaannya, pengikat lidah raksasa, menggunakannya untuk menyerang Yan. Tapi Jan dengan mudah menghindari serangannya. Meskipun monster itu cepat, Yan sudah tahu cara menghadapinya. Dengan jentikan jari, ia mengaktifkan modifikasi. Dan untuk melawan keterampilan pengikat lidah raksasa, Yan memodifikasinya menjadi belitan lidah raksasa. Saat monster itu menyerang lagi, lidah raksasanya terbelit di sekeliling dirinya, hampir mencekik katak itu. Sementara katak itu teralihkan perhatiannya, Yan melompat ke udara dengan pedang azur dan memukul kepala monster itu. Sayangnya, serangan itu tidak memberikan kerusakan apapun, dan sebelum Yan bisa melakukan gerakan lain, monster itu mengaktifkan keterampilan bawaan lainnya. Ia melepaskan keterampilan kulit katak yang bermutasi, meningkatkan pertahanannya dengan membuat kulitnya tidak tertembus. Karena level monster itu melebihi level Yan, keterampilan modifikasi yang ditempatkan padanya segera dinonaktifkan. Saat keterampilan belitan lidah monster itu kembali ke keadaan semula, Jan tidak terlalu senang bahwa strateginya gagal pada saat ini, dan ia beralasan bahwa ini adalah kelemahan utama ketika menggunakan modifikasi pada lawan. Pada dasarnya, menggunakan keterampilan ini pada musuh di atas levelnya akan mempersingkat waktu modifikasi, dan selain itu, keterampilan tersebut juga bisa langsung gagal. Saat lidah monster itu menyerang ke arahnya lagi, Jan tetap tenang saat ia bersiap untuk mengambil. Pertaruhan berbahaya untuk mengalahkan musuh yang tangguh tersebut. Ia memutuskan untuk memodifikasi pedang iblis, dan saat ia menariknya keluar dari cincin penyimpanannya, Jan memodifikasinya, mengubah pedang itu menjadi pedang kejatuhan iblis. Pada dasarnya memanggil iblis untuk menjadi satu dengan pedangnya. Setelah pedang itu dimodifikasi, mata Raja Iblis terukir di pedang tepat di atas gagangnya. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar dari bila pedang itu, menuntut untuk mengetahui siapa yang berani memanggilnya. Ternyata yang memanggil pedang Raja Iblis, dan dari kartu keterampilannya, statistiknya tidak diketahui. Namun pedang itu membawa sebagian kecil kesadaran Raja Iblis ketujuh, roh darah sur. Menurut notifikasi sistem, menggunakan pedang itu sangat berisiko dan tidak boleh digunakan
digunakan secara paksa. Menyadari ia memanggil sesuatu yang sangat berbahaya, Yan memutuskan untuk segera menghabisi monster kata miasma sebelum keadaan menjadi tidak terkendali. Yan kemudian menggunakan setiap tetes kekuatan yang bisa ia kumpulkan untuk mengayun ke arah monster itu. Dengan satu serangan, ia memotong bersih kata itu, mengalahkannya. Namun, pedang Raja Iblis menguras semua stamina Yan, menyebabkannya pingsan. Tepat saat ia mencoba mengatur napas, bila pedang itu mulai bertindak saat ia mencoba mengambil alih tubuh Yan. Yan dengan cepat mencoba mengubahnya kembali ke keadaan semula, tetapi sayangnya, ia benar-benar kehabisan tenaga. Tanpa tenaga apapun, ia bahkan tidak bisa memicu keterampilan modifikasi. Dan saat ia jatuh di depan pedang itu, mata Sur melihatnya. Sur marah karena manusia meminjam kekuatannya dan memutuskan untuk membuat Yan membayar harganya saat ia mulai mengambil alih tubuhnya. Ia membual bahwa sedikit kekuatannya dapat memusnahkan dunia Yan dan memperbudak semua orang, bahkan tanpa turun langsung secara pribadi. Apa yang Sur tidak tahu adalah bahwa Jan sudah siap untuk ini karena ini bukan kali pertamanya. Setelah mendorong dirinya kembali bangkit, Yan mengeluarkan pedang Azur dan sebelum Sur bisa menyelesaikan ancamannya, ia menghancurkan mata iblis itu. Ini memutus kesadaran Sur dari bilah pedang. Dan saat ia menghilang, ia bersumpah untuk berurusan dengan Yan suatu hari nanti. Setelah dengan marah mengutuk Yan dan menggambarkan 1000 cara ia berencana untuk mencabik-cabiknya, kesadaran Sur lenyap, membebaskan Yan dari cengkeramannya. Yan menghela napas lega saat kesadaran Raja Iblis berhenti menyerang. Namun, ia masih tidak bisa mengubah bilah pedang kembali ke keadaan semula karena ia belum mendapatkan kembali staminanya. Yan berencana untuk beristirahat dan mengubahnya kembali sebelum meninggalkan lembah. Dalam kehidupan sebelumnya, keterampilan modifikasinya menyebabkan hal serupa, tetapi dalam skala yang lebih besar. Ia entah bagaimana memanggil Raja Iblis ke-9, roh petir pemusnahan. Pemanggilan itu menjadi tidak terkendali sampai seorang jenderal penjaga negara di atas level 80 turun tangan untuk menangani kekacauan tersebut. Tapi Yan belajar cara menangani masalah seperti itu berkat insiden tersebut. Pada dasarnya, cara untuk menahan panggilan Raja Iblis adalah dengan menyerang kesadaran mereka yang terikat pada senjata. Saat menumbuh staminanya kembali, Jan mulai bertanya-tanya tentang asal-usul makhluk-makhluk menakutkan ini. Ia bertanya-tanya apakah mereka adalah makhluk dari gua iblis atau apakah mereka berasal dari dunia yang bahkan lebih menakutkan. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, ia mengubah pedang Raja Iblis kembali ke keadaan semula dan memutuskan untuk mengambil jarahannya dari pertempuran. Saat ia berjalan mendekati Raja Katak, Yan berharap ada kristal ajaib yang tertanam di dalamnya. Dan tepat seperti yang ia harapkan, kristal ajaib bos level 20 muncul dari bangkai Raja Katak miasma. Rupanya, harga pasarnya setidaknya 100.000 dan Yan bersemangat untuk mendapatkan uang besar pertamanya. Setelah mengumpulkan kristal itu, ia juga mengumpulkan bangkai kata itu dan semua monster yang ia bunuh ke dalam cincin penyimpanannya. Ini karena ini dianggap sebagai bahan kelas atas dan ia bisa menjualnya untuk mendapatkan uang tambahan. Namun, Yan tidak ingin menjualnya di pasar biasa karena harganya tidak akan bagus di sana. Jadi, ia memutuskan untuk menjualnya di pasar gelap untuk keuntungan lebih. Setelah berkemas, Yan memeriksa statistiknya dan menyadari bahwa ia naik level 2 kali berturut-turut setelah membantai Raja Katak dan entitas tidak dikenal. Ia sekarang berada di level 20, dan ia menduga entitas tidak dikenal itu pasti kesadaran Sur. Jan tidak mengharapkan bonus seperti itu, jadi ia bertanya-tanya apakah ia bisa mengeksploitasi celah itu untuk keuntungannya sendiri. Karena memanggil entitas iblis dan meninju lubang melalui matanya membantunya naik level, Jan mempertimbangkan untuk mengulanginya. Ia berharap bug sistem ini dapat membawanya langsung ke level 100. Namun, rencananya terlalu berisiko dan kesalahan apapun bisa menyeret kotanya yang berharga, memaksanya untuk menekan tombol reset lagi. Tidak ingin menyebabkan kekacauan besar, Jan membatalkan ide tersebut. Ia kemudian memeriksa statistiknya untuk keterampilan bawaan barunya. Pada dasarnya, keterampilan bawaan baru diperoleh setiap 10 level. Kali ini, Yan mendapatkan keterampilan membongkar yang dapat membongkar item di bawah level 10 untuk mendapatkan berbagai bahan. Ada juga peluang 10% bahwa ia dapat memicu hadiah serangan kritis dengan keterampilan ini, yang menyebabkan bahan yang dibongkar menjadi berlipat ganda. Jan juga mendapatkan keterampilan bakat petani level 1 baru, kekebalan hama. Rupanya, keterampilan ini membuat tanaman kebal terhadap hama. Jan senang dengan keterampilan barunya, terutama membongkar, karena itu adalah keterampilan penghasil uang. Kekebalan hama juga dapat dimodifikasi menjadi keterampilan tingkat dewa, kekebalan kerusakan. Sayangnya, kekebalan kerusakan tidak terlalu dapat diandalkan dan memiliki begitu banyak batasan. Namun, itu adalah kartu as penyelamat hidup untuk digunakan dalam situasi yang sangat mengerikan. Setelah itu, Yan memutuskan untuk bergegas keluar dari lembah naga beracun, tetapi dalam perjalanannya keluar, ia bertemu dengan antek sombong Yuan yang menunggunya di atas pohon. Yan segera berhenti di jalurnya saat ia bertanya-tanya apa yang diinginkan antek itu. Pria sombong itu, Leo Tao, seorang pembunuh level 17 dan kelas tempur peringkat B, memamerkan belatinya saat ia mengejek Yan, mengungkapkan bahwa ia telah menunggunya. Tanpa membuang waktu, Tao menyerbu ke arah Yan, memanggilnya sampah dan mengancam akan memberinya pelajaran. Keterampilan bawaan Tao adalah langkah cepat dan itu membantu meningkatkan ketangkasannya sebesar 30%. Merasa puas diri, Tao mencoba menusukkan belatinya Tian, percaya bahwa sampah peringkat F tidak akan pernah bisa mengalahkan seseorang yang sehebat dirinya. Tapi sebelum ia bisa melakukannya, mengakhiri rangkaian pikirannya, Jan menghapus senyum dari wajah konyol itu dengan satu tebasan pedang. Tao terlempar jauh, babak belur,
bertanya-tanya bagaimana Jian bisa lebih cepat darinya. Ia juga bingung bagaimana Jian bisa memiliki cincin penyimpanan karena ia melihatnya menarik pedang dari sana. Bagi tahu, seorang sampah kelas 2 seharusnya tidak mampu membeli barang semahal cincin penyimpanan. Jian dengan tenang mengamati Antek menyedihkan yang mengira dirinya sepadan dengannya. Ia tidak mengerti mengapa mereka pikir membangkitkan kelas tempur membuat mereka tak terkalahkan. Namun bagian, ia percaya bahwa latihan pribadi, peningkatan statistik, naluri bertarung, dan celah level sangat memengaruhi kekuatan seseorang. Dan dari betapa mudahnya tahu tumbang, Yan tahu bahwa pria itu hanyalah sampah dibandingkan dirinya. Namun, ia mencatat bahwa Yuan mungkin adalah lawan yang cukup tangguh. Tepat saat itu, Yuan bergerak cepat dari balik bayang-bayang, tetapi Yan menyadarinya dan tetap tenang. Saat Yuan menyerangnya, Yan menangkis serangan itu, dan Yuan memuji pedang emas biru miliknya. Yan juga memuji saber milik Yuan sebelum mereka berdua mundur dari pertarungan. Yuan kemudian menantang Yan untuk berduel demi melihat apa yang membuat semua orang heboh tentangnya. Karena Yuan tidak percaya ia layak mendapatkan posisi teratas itu, Yan memutuskan untuk menaikkan taruhannya. Ia menyuruh Yuan mempertaruhkan sabernya, dan siapapun yang menang akan mengambil senjata pihak lain. Yuan menyetujui kesepakatan itu tanpa ragu dan segera menyerbu ke arah Yan dengan kecepatan penuh. Rupanya, kemampuan bawaan Yuan adalah dorongan angin kuat yang disebut langkah badai. Keterampilan ini menggunakan kekuatan angin untuk meningkatkan kelincahan sebesar 80%. Sementara Yuan menyerbu ke arahnya, Yan tetap tenang seolah menikmati seluruh kejadian itu. Dengan penuh semangat, ia menyatakan bahwa ia menantikan untuk merebut saber Yuan, dan Yan tidak bisa menahan diri untuk mengantisipasi mendapatkan keuntungan gratis lainnya dari mangsa terbarunya.